Alifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Believers, dimanapun saudara berada, saya percaya Roh Kudus tercurah bagi saudara, amin. Yang percaya katakan wuuu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Berikan kemuliaan buat Raja segala Raja. Mari sama-sama nyatakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kambing, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Yo LF bersama-sama tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Sorakan yo mari sama-sama nyatakan. Mari lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sorakan haleluya.
tercurah atas kami Bapa. Mari Elevers, angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Pujian mujizat terjadi. Lebih lagi, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin, amin, amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik bagi Raja segala Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sebab bersama-Mu kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Engkau Allah selalu bersama dengan kami. Engkau memegang masa depan kami Bapa. Terima kasih. Oh Yesus. Sama-sama nyatakan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku tidak takut, ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang beserta kami. Sebab Kau besertaku, kami tidak bimbang sebab Engkau bersama kami Bapa. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan darimu Tuhan. Yesus memegangku Tuhan, tangan kananku. Yesus memberiku. Mari dengan tangan terangkat, lebih lagi nyatakan Yesus. Sebab pertolongan kami hanya daripadamu Bapa. Tiada yang lain, tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan, serukan nama Yesus. Tangan kananmu, Yesus memberiku. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kami kemenangan. Akan memegang kami. Yesus memberiku kemenangan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saat kita hanya berharap kepada Yesus, saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan kita, Tuhan pasti akan turun tangan atas hidup kita. Mari saya ajak saudara untuk angkat kedua tangan saudara. Mari semakin dalam, semakin lebih lagi berharap. Sama-sama nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Engkau yang berikan kami kemenangan. Kemenangan. Kami mau serukan nama Yesus. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi. Serukan nama Yesus. Yesus memberi. Serukan nama Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Yesus. Mari sembah Dia, serukan nama
selamanya. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Mari lebih lagi, semakin tenggelam dalam sungai sukacita Tuhan. Sebab Dia yang berikan kelegaan, sebab Dia yang berikan kesembuhan, sebab kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari sembah Dia. Biarlah kami memuji-Mu seumur hidup kami selamanya. Dan biarlah kami percaya hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, dalam hidup kami, Tuhan. Mari terus sembah Dia yang dikaruniai bahasa. Harus silakan berbahasa. Sekiara la bayara la bayara la bayara la dale dana sana na 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 biara la bayase na 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 na. Ku memuji-Mu sampai nafas hidup kami, Tuhan. Berikan berkat, berikan kesembuhan, berikan kami nafas baru hanya dengan-Mu, Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab kuasa-Mu terlebih besar dari setiap pergumulan kami Tuhan. Terlebih besar dari setiap masalah demi masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya I can do anything with Jesus. Terima kasih Bapa. Mari serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Undang Dia masuk dalam hati saudara. Serukan nama Yesus. Kami gak mampu hidup tanpa-Mu Bapa. Kami gak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Hanya Engkau sandaran hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu jawaban-jawaban hidup kami ada pada-Mu Tuhan. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi Tuhan. Kelepasan demi kelepasan terjadi Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami terima atas-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, tinggikan namanya. Kejar Dia. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Sebab kami mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kami mau berkata,
Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari lebih lagi angkat kedua tangan saudara sama-sama nyatakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Lebih lagi nyatakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu serukan Hosana. Hosana, amin. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termuliaan. Namamu besar, sekali lagi sama-sama nyatakan. Besar termuliaan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Iya, shalom semua saudara-saudara yang ada di Next Gen Malang. Terima kasih untuk Pastor Aven Hardianto, juga buat Tian yang sudah boleh memberi kesempatan untuk saya boleh sharing di tengah-tengah setiap kita. Nah, dimanapun setiap kita berada, saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah musim yang baru yang kita hadapi, ya sepanjang mungkin 1 tahun yang sudah kita lewati, saya percaya ada satu yang baru yang sama-sama kita harus lakukan, satu sikap, cara berpikir yang baru untuk sama-sama kita boleh jalani dalam waktu-waktu ke depan. Nah, oleh karena itu mari saya ajak setiap saudara untuk sama-sama kita berdoa, supaya sungguh-sungguh apa yang boleh kita dengar pada saat ini, itu terus boleh mengubahkan, bahkan memperbaharui setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh dengar firman Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Karena itu hamba berdoa biar Engkau terus mengurapi semua setiap kami yang mendengar. Biar apa yang boleh kami dengar tidak hanya sekedar memberi kami pengetahuan, wawasan yang baru bagi kami, tapi kami terus boleh mengalami satu pewahyuan yang baru, hikmat-Mu turun memenuhi setiap kami, supaya apa yang boleh kami terima, pewahyuan yang baru itu terus boleh mengubahkan hidup kami. Hidup kami berubah
dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kuasa-Mu mengurapi setiap kami, juga hamba-Mu untuk dimampukan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan saja bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi shalom semua. Ya, nah pada saat ini sama-sama kita kembali belajar firman Tuhan. Dan judul yang saya bawa pada saat ini adalah bertumbuh itu menyakitkan. Ya, nah saudara jangan takut dulu dengan judul yang saya sampaikan, sekalipun mungkin ada begitu banyak orang mengerti bahwa masa-masa ini adalah satu masa yang krusial untuk saudara dan saya terus bertumbuh, sekalipun mungkin kita menghadapi satu masa yang memang tidak mudah untuk dijalankan. Semua orang mengalami masalah yang cukup pelik, mulai dari masalah ekonomi, ya masalah keluarga, masalah pribadi. Ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Tapi saya percaya setiap kita memiliki sebuah pemikiran bahkan mentalitas untuk terus mau bertumbuh, sekalipun mungkin rasanya tidak mudah, ya, apalagi masa-masa pandemi Covid ini. Nah, saudara saya ingat ya beberapa tahun yang lalu di masa-masa ketika mungkin komputer mungkin kecepatannya tidak secanggih zaman sekarang. Saya ingat ya setiap kita dulu pada waktu kita menggunakan komputer, saya ingat itu zaman-zaman mungkin sekitar ya saya SMP mungkin kurang lebih ke sana SMA. Ya saya ingat pada waktu kita ingin browsing sesuatu, kita ingin melihat sesuatu di Google mungkin kurang lebih begitu. Ya kita tinggal pencet tombolnya dan kita bisa mungkin masak Indomie dulu. Ya, saudara bisa pergi ke toilet dulu, kita bisa pergi kemana dulu dan beberapa waktu akhirnya baru kebuka karena memang bandwidth-nya belum terlalu bagus. Ya, nah berbeda dengan zaman sekarang yang ternyata serba cepat, ya teknologi yang begitu luar biasa, apalagi kalau mungkin saudara mungkin pernah berpergian ke luar negeri, saudara menemukan bahwa ternyata internet begitu cepat, begitu luar biasa. Nah, situasi dan teknologi itulah yang saya percaya bahwa hari-hari ini ternyata ada dalam setiap rumah. Ada dalam setiap handphone kita masing-masing, di mana saudara dan saya begitu mudahnya kita mendownload sesuatu, kita mulai browsing sesuatu, kita mendapatkan segala informasi dengan begitu cepat, tergantung dari wifi bahkan kuota yang ada di handphone kita masing-masing. Ya, tapi ternyata apa yang menjadi teknologi bahkan kemajuan itu zaman sekarang ternyata tidak semuanya ya istilahnya membawa sebuah faedah yang serba positif dalam segala sesuatunya. Saya ingat saya punya seorang kawan, ya dia mengeluh karena masalahnya ternyata anaknya yang dulu kita tahu bahwa anak-anak kita pada waktu sekolah ya mereka biasa bangun pagi, ya jam 6 pagi sudah bangun, setengah 7 udah berangkat ke sekolah, ya pulang tepat waktu, malam tidak pernah tidur malam, tapi sekarang ternyata keadaannya berbeda. Ya hampir satu tahun kita boleh menjalani pandemi Covid ini ternyata merubah banyak hal, merubah banyak kebiasaan, ya merubah banyak cara berpikir orang sampai hari ini. Sampai akhirnya dia bilang sama saya, aduh anak saya yang tadinya istilahnya tertib, teratur, ya tiba-tiba sekarang istilahnya karena mungkin di rumah nggak ada kegiatan, kita juga sebagai orang tua tidak bisa bicara, ya ternyata begini, sampai akhirnya mungkin yang tadinya istilahnya bisa batas waktu main game, main komputer, sekarang pada waktu saya mau berangkat kerja, anak saya baru tidur. Ya pada waktu kita mendengar hal yang demikian rasanya oh ya memang karena masalahnya nggak ada yang bisa dikerjakan, keluar nggak boleh, keluar tidak bebas karena mungkin takut ketularan virus COVID. Ya itulah sebabnya makanya kenapa akhirnya harus di rumah dan di rumah pun ternyata berjumpa lagi dengan teknologi, dengan kemajuan yang luar biasa yang namanya internet. Ya tapi mari bersama-sama saudara, sama-sama kita di tempat ini semua sama-sama kita sharing, ya. Inilah justru makanya kenapa kita perlu mengerti bahwa ternyata di masa-masa yang seperti ini pula, yang mungkin bagi kebanyakan orang ternyata oh rasanya enak kok, cepet kok, wah pokoknya nikmatnya dulu mesti bangun pagi, sekarang gak usah bisa bangun siang.
ya kita harus sama-sama mulai kembali berpikir, apakah memang di masa-masa ini kita punya tingkat kapasitas bahkan level kerohanian yang lebih tinggi dibanding zaman sebelum COVID ada. Jujur sampai hari ini banyak orang begitu akhirnya mudah putus asa, ya mudah istilahnya kehilangan iman mereka karena melihat situasi yang tengah terjadi. Saudara, yang sama-sama kita mengerti ingin rasanya pingin punya badan yang bagus, ya saudara dan saya kita pergi ke gym, ya atau minimal mungkin saudara dan saya lihat ke YouTube bagaimana caranya membentuk badan yang bagus. Ya dada yang bidang, dada yang lebar. Sekalipun jujur sampai hari ini banyak orang mungkin save linknya tapi tidak melakukan juga. Ya, tapi andai kata pun mungkin saudara melakukan dan saudara datang ke sebuah gym untuk saudara mentrain ya exercise badan kita. Ternyata saya percaya bahwa coachnya akan bilang begini, oke, ya kalau kamu pengen punya badan yang bagus, ya nomor satu bukan cuma sekedar kamu niat datang ke sini, tapi kamu harus mengerti bahwa ternyata begini, untuk punya badan yang bagus, untuk bisa mengalami pertumbuhan otot yang bagus, kamu harus siap sakit. Ya, nah begitu mendengar kata-kata itu ada orang yang langsung mundur dan mungkin cuma bertahan beberapa kali latihan dan tidak pernah datang lagi ke gym tersebut. Tapi ada orang yang punya niatan hati yang luar biasa karena pengen punya badan yang bagus. Akhirnya bilang gini, oke coach, saya komitmen. Saya mau konsisten untuk saya boleh latihan dengan baik. Ya, nah mari sama-sama kita sadari bahwa ternyata begini. Ada satu masa di mana saudara dan saya perlu kembali mengulang. Ya bahkan kita mulai memberikan sebuah perhatian khusus. Yang kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah pay attention. Ya memberikan sebuah perhatian yang khusus bagaimana caranya supaya saudara dan saya tetap bisa bertumbuh. Saudara dan saya tetap bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Sekalipun rasanya begini, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Ya di mana saudara mungkin kita melihat teman kita, oh rasanya kok enak ya, dia bisa terlena dengan segala keadaan, internetnya bagus, komputernya bagus, ya segala sesuatunya enak, nyaman di rumahnya. Sementara saya harus berpikir bagaimana caranya harus terus bertumbuh secara rohani, harus terus melakukan firman Tuhan, harus terus mengalami kepenuhan roh Allah, harus terus boleh terus ikut terlibat dalam kita menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Kok banyak banget ya? Itu mungkin menyakitkan, tapi justru itulah sesuatu yang penting yang ingin Tuhan terus bisa capai dalam hidup saudara dan saya. Nah karena itu saudara mari sama-sama kita lihat ya dalam rangka kita pay attention, memberikan perhatian khusus tentang kehidupan saudara. Yang saya percaya bahwa saudara masih semangat, saudara masih mau terus bertumbuh walau menyakitkan, saudara masih mau terus lebih lagi untuk sama-sama kita memberikan respon yang baik, yang benar kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, dalam ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal ke-13 dalam ayat yang ke-11. Dalam Alkitab terjemahan baru, Paulus mengatakan sebuah pesan kepada jemaat di Korintus dengan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Dan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Paulus memberikan sebuah gambaran, ada 3 hal yang ternyata Paulus gambarkan sebagai ciri daripada orang yang sudah dewasa. Orang yang dewasa digambarkan sebagai orang yang sudah mencapai sebuah tujuan yang genap dalam kehidupannya. Orang yang dewasa adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab. Orang yang dewasa adalah orang yang lengkap, orang yang matang, orang yang utuh dalam cara berpikirnya. Karena kita mengerti ternyata kedewasaan, ya proses bertumbuh untuk menjadi dewasa tidaklah ditentukan dari berapa banyak umur yang saudara dan saya koleksi.
tapi adalah dari berbagai macam keputusan yang saudara berani ambil, saudara bisa ambil untuk saudara memutuskan dengan bijak tentang sebuah kehidupan. Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan ada kata-kata seperti kanak-kanak yang mungkin serba ceplas-ceplos, yang mungkin saudara dan saya berpikir, nggak apa-apa Pak, tadi guyon, semua orang juga ketawa. Tapi ternyata setiap kita harus sama-sama mulai menyadari bahwa ternyata begini, tidak semua perkataan saudara dan saya bisa diterima oleh banyak orang. Itulah sebabnya makanya Paulus berkata dengan jelas, hati-hati. Ya, setiap anak-anak punya model, punya gaya berbicara, berkata-kata menurut versi mereka. Dan mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu hal yang kedua yang Paulus bilang, aku merasa seperti kanak-kanak. Ya, dengan jelas dikatakan ada feel, ada perasaan yang ternyata mungkin sensitif. Ya, anak-anak begitu dimarahin dia langsung cembetut, dia langsung lari, dia langsung masuk kamar, dia mengurung diri di kamar, mungkin semalaman gak mau makan, marah. Tapi besoknya udah biasa lagi. Ya, untuk anak kecil kita bilang namanya juga anak-anak, tapi kalau udah rambutnya putih, kalau udah umurnya banyak berlaku dan bersikap seperti kayak begitu, rasanya udah gak lucu lagi. Bahkan hal yang ketiga, Paulus bilang cara berpikir seperti kanak-kanak yang ternyata memang harus dirubah. Ya, sebuah mentalitas, sebuah cara pandang yang memang saudara dan saya harus rubah. Itulah makanya kenapa saya bilang kita harus memberikan sebuah perhatian khusus tentang bagaimana pertumbuhan rohani saudara dan saya, khususnya di masa-masa pandemi COVID ini. Yang kita tidak tahu juga kapan bisa berakhirnya, tapi mari sama-sama putuskan untuk kita bertumbuh dalam rohani kita, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan sekalipun itu menyakitkan. Nah, ada 3 hal yang saya ingin share, ya, beberapa hal yang sikap, ya, beberapa keputusan yang saudara dan saya bisa ambil, ya, dalam rangka kita bertumbuh. Sekalipun mungkin saya mengerti itu tidak mudah bagi saudara dan saya. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, saudara harus memiliki sebuah sikap untuk kita berani melepaskan, meninggalkan segala sesuatu yang salah dalam diri saudara dan saya. Ya, saudara, dalam 1 Korintus pasal ketiga, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kalau saudara baca, Paulus pernah punya sebuah pengalaman yang cukup unik. Ya, pada waktu dia membangun jemaat di Korintus, jemaat yang memang notabene bahwa memang ternyata di sana adalah orang-orang yang memang ya terbangun oleh karena berbagai macam budaya, ya percampuran budaya, karena memang Korintus adalah kota perdagangan di mana banyak orang datang dengan membawa setiap budaya kebiasaan yang baru bagi orang-orang yang ada di sana. Dan Paulus membangun jemaat di sana dengan berkata dengan jelas bahwa dulu pada waktu saya datang ke tempat ini, saya nggak bisa berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani. Manusia rohani digambarkan adalah manusia yang mengenal Tuhan, manusia yang hidup saleh, manusia yang sungguh-sungguh berdoa, percaya sama Tuhan. Dan Paulus bilang, aku nggak bisa ngomong sama kamu sebagai manusia rohani, tapi sebagai manusia duniawi. Paulus bilang begitu. Ya, lalu Paulus bilang begini, susulah yang saya berikan sama kamu, bukan makanan yang keras. Dan Paulus mengakhiri dalam ayat yang kedua dengan berkata dengan jelas, dan sekarang, ya sekali lagi, dan sekarang. Pada waktu saya baca ayat ini saya berpikir, waktu Paulus bilang dan sekarang, saya pikir jemaat di Korintus sudah berubah. Tapi ternyata Alkitab berkata sesuatu yang lain dengan berkata dan sekarang kamu masih sama. Ya, inilah sebuah realita yang Paulus bahkan mungkin setiap para pemimpin hadapi. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang sekitar saudara dan saya yang berkata begini bahwa iya ya, rasanya mau ngomong sama dia rasanya susah banget. Ya, dikasih tahu begini, enggak dilakukan juga. Disuruh baca firman, enggak juga. Disuruh belajar sembah Tuhan, enggak juga. Disuruh beribadah, enggak juga. Susah banget.
Disuruh mengampuni, tidak dilakukan juga. Disuruh mengasihi, tidak dilakukan juga. Ya, karena kita mengerti ternyata begini. Masalah yang membedakan adalah karena mereka masih orang Kristen yang kanak-kanak. Itulah sebabnya ya, orang yang dewasa dicirikan, dibedakan dari 3 hal. Karena memang yang pertama, proses antara kehidupan anak kecil dengan orang dewasa sudah pasti berbeda. Ya, anak kecil easy going. Ya, tidak berpikir sesuatu yang jauh di depan. Anak kecil berpikir bahwa hari ini saya hidup, ya saya hidupi aja. Ya, apa yang saya minta hari ini orang tua harus berikan. Kalau nggak dikasih, marah. Itulah sebabnya makanya kita mengerti, kita tidak pernah mengajarkan sama anak kecil. Kalau nanti kamu mengalami ketidakadilan, dizolimi pada waktu nanti kamu udah dewasa, kamu teriak, kenapa hidup itu tidak adil? Nggak ada orang tua mengajarkan begitu. Ya, tidak ada orang tua mengajarkan bahwa nanti kalau kamu mengalami sesuatu yang berat, kamu harus marah, ekspresikan marah kamu, nggak ada. Ya, tapi kalau sampai pada akhirnya anak kecil berani bilang, papa nggak adil, papa jahat, siapa yang ngajarin? Kita juga nggak tahu. Ya, itulah sebabnya makanya kenapa Paulus dengan jelas pada waktu sekarang aku sudah dewasa, I put away, saya meninggalkan segala sifat kanak-kanak tadi. Ya, kenapa Paulus berani meninggalkan? Karena hal yang kedua, kita mengerti dia menerima begitu banyak makanan asupan yang cukup bergizi secara rohani. Orang yang kecil, anak yang kecil, yang masih kanak-kanak dengan orang dewasa, dibedakan dari hal yang kedua, makanannya sudah pasti berbeda. Ya, tidak ada anak yang kecil dikasih makan makanan yang keras, yang berasa pedas, ya nasi padang, nggak ada. Ya, semua anak kecil pada waktu bayi dikasih bubur saring, wortel disaring, kentang disaring, ayam disaring, pokoknya sifatnya bubur. Tapi kalau orang dewasa pun dikasih makanan seperti bayi, kurang gizi, nggak bagus. Itu sebabnya makanya kenapa Paulus bilang, saya nggak bisa kasih kamu makanan keras, susu yang saya kasih sama kamu, dicekokin terus. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa baca firman Tuhan ya. Jangan lupa sekolah ya. Jangan sampai terlambat ya. Diingetin terus, sekalipun mungkin anak kita bilang, jangan panggil aku anak kecil, aku sudah dewasa. Tapi kelakuannya tetap kayak anak kecil. Makanya saudara, casing tidak menentukan apakah memang kita sudah dewasa atau belum. Keputusan saudaralah, ya, cara berpikir kitalah yang menentukan, yang membuktikan apakah memang betul kita sudah dewasa atau belum sama sekali. Makanya yang ketiga, Paulus bilang ada sikap yang berbeda. Ya, ada orang yang nyaman dengan segala keadaannya, udahlah pokoknya gini aja, ini udah enak. Ya, itu yang tadi saya bilang, masa-masa hampir setahun di rumah enak. Ya, dulu kalau ke gereja mesti bangun pagi, ya, perjalanan ke gereja 1 jam, ibadah 2 jam, pulang 1 jam lagi, setengah hari habis untuk kita beribadah. Sekarang mau gaya apapun saudara mau beribadah bisa, tinggal pencet ya YouTube, saudara tinggal pencet Zoom, saudara bisa beribadah dengan gaya apapun, bisa di skip, bisa ditunda nanti malam, bisa ditunda nanti sore, bebas. Kalau memang bisa sungguh-sungguh puji Tuhan, tapi begitu banyak orang sampai hari ini pada akhirnya onsite ibadah pun tidak, online ibadah pun tidak juga. Pay attention. Berikan perhatian khusus apabila saudara dan saya ingin memutuskan, ingin bertumbuh, ingin sebuah perubahan hidup terjadi dalam saudara dan saya. Makanya hal yang kedua, saudara dan saya harus mengalami sebuah recharge. Saudara harus mengalami sebuah asupan yang baik, makanan rohani yang bagus bermutu bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam Matius pasal ke-5 dalam ayat yang ke-6, sebuah perkataan bahagia Yesus pada waktu dia berada di bukit dengan berkata, berbahagialah. Blessed is the man. Ya,
Orang yang lapar, orang yang punya hati yang haus akan kebenaran. Karena apa? Pada waktu itulah saudara akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Saudara akan mengalami sebuah kelegaan. Saudara akan mengalami sebuah ketenangan. Sekalipun even saudara sedang mengalami satu masa-masa yang menyakitkan. Ya, saudara, pada waktu kita sedang latihan di gym, waktu mungkin coachnya bilang, ayo sekarang naik kilonya dari 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20. Saudara akan terus paksa, sakit saudara. Tapi pada waktunya coachnya akan bilang, oke, stop dulu, kamu istirahat dulu. Apa yang coachnya akan bilang? Kamu minum, ya. Lalu coachnya akan bilang, minggu depan begitu latihan datang, kamu harus mulai kasih makan yang bagus, protein yang banyak, makan telur, karbohidrat secukupnya. Kamu harus jaga hidup kamu, jaga makanan kamu. Nggak pernah coachnya bilang ini, sepanjang kamu latihan, nanti sepanjang bulan ke depan, jangan pernah kamu makan, mati babu. Ya. Itulah makanya kenapa saudara harus mengalami sebuah recharge, saudara harus mengalami sebuah kepenuhan, saudara harus menyadari apakah memang sampai hari ini saudara dan saya betul-betul kedapatan memiliki penyembahan yang benar sama Tuhan setiap hari. Yang kedua, bagaimana pembacaan firman Tuhan yang kontinu dalam saudara, berapapun pasal yang saudara bisa baca setiap hari. At least saudara betul-betul setia, komitmen konsisten dalam pembacaan saudara akan firman Tuhan. Bahkan yang ketiga yang terakhir, ketaatan saudara dalam kita melakukan apa yang saudara baca dari firman Tuhan. Orang jadi bisa karena biasa. Kenapa orang akhirnya gagal dan tidak mahir dalam menjalankan sebuah kehidupan? Karena jelas dia tidak biasa menghandlenya sesuai kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara akan menjadi orang yang kalah? Apakah saudara akan menjadi orang yang pemenang? Itu tergantung keputusan saudara masing-masing. Ketiga yang terakhir adalah readjustment. Di mana saudara dan saya mulai menyadari ternyata dalam segala lika-liku kehidupan, medan kehidupan yang ternyata tidak mudah di hari-hari ini. Ya, kita akan menghadapi sebuah musim yang begitu baru yang harus dihandle dengan cara berpikir, mentalitas yang baru. Tidak akan pernah mungkin kita bisa hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu bersama-sama mengambil sebuah sikap seperti apa yang tertulis dalam 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12. Sebagai sebuah ayat yang terakhir dalam 1 Timotius pasal pertama dalam ayat yang ke-12, di mana Paulus mengatakan kepada Timotius dengan berkata, aku bersyukur kepada dia. Sekali lagi Paulus berkata, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa yang Paulus bilang? Dia bilang sama Timotius, Tim dengar, aku bersyukur kepada dia. Rasa syukur yang saudara naikkan berbicara soal masalah kekuatan saudara untuk saudara dan saya bisa beradaptasi dengan segala medan yang saudara alami. Ya, berbicara soal masalah kekuatan untuk meredam segala medan yang buruk, yang tidak baik. Itulah makanya kenapa dalam kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4, pasti dalam setiap bannya dilengkapi dengan satu alat yang namanya shock breaker. Shock breaker inilah ucapan syukur dari saudara untuk saudara bilang sama Tuhan, Tuhan thank you, sekalipun gak mudah, sekalipun mungkin apa yang saya harapkan tidak kunjung datang atau mungkin belum kunjung datang, saya mau tetap bersyukur sama Tuhan. Saya tidak mau patah semangat, saya tidak mau hilang iman, saya mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti dan sanggup untuk mengatasi masalah yang saya alami. Sekalipun mungkin keluarga saudara, orang tua kita mungkin berpikir mau bercerai, mau berpisah. Kita sebagai anak-anak kita bisa teriak sama Tuhan, Tuhan saya mau berdoa, saya mau bersyukur buat segala keadaan. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga saya. Itu yang saudara harus ambil. Ya, life is a journey. Perjalanan kita masih panjang saudara. Tapi apakah justru yang mengisi kehidupan saudara itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah memang saudara dan saya keputuskan untuk kita mau
meninggalkan segala sifat kanak-kanak kita, beranjak, berpikir untuk kita mau dewasa menghadapi segala sesuatunya. Matang, ya apalagi tadi mencapai tujuan yang jelas, mengerti tentang sebuah tujuan hidup, berani bertanggung jawab, sempurna, utuh. Ya, itulah unsur dari kedewasaan. Bahkan hal yang kedua, saudara mulai memikirkan tentang makanan-makanan yang masuk dalam diri saudara. Sekali lagi saya ingatkan, pada waktu kita lapar secara jasmani, saudara nggak pernah ada makanan menghampiri saudara. Tapi pada waktu kita lapar, kita akan cari restoran, kita akan cari warung, kita akan cari bagaimana caranya supaya makanan bisa datang di meja saudara. Kita yang mengupayakannya. Ya, karena itu sadari, kita perlu asupan yang baik supaya kita punya pertumbuhan rohani yang baik pula. Yang ketiga, yang terakhir, tetaplah mengucap syukur sama Tuhan. Sekalipun mungkin ini masa-masa yang tidak mudah. Doakan orang tua kita, doakan segala usaha pekerjaannya, doakan keluarga kita, doakan teman-teman kita, doakan gereja saudara, doakan pemimpin rohani saudara. Naikkan syukur atas mereka. Sekalipun mereka mungkin tidak sempurna, jauh dari sempurna. Tapi kita percaya, pada waktu kita naikkan syukur kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan memperlengkapi apa yang masih belum sempurna yang ada dalam hidup masyarakat kita. Karena itu mari sama-sama kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan, ya supaya apa yang boleh kita dengar pada saat ini, itu terus boleh mengubah kehidupan setiap kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini, apa yang sudah kami dengar, Engkau yang terus meteraikan, Engkau yang terus berikan kami pengertian, ya Roh Kudus, supaya kami terus boleh kedapatan taat, setia, melakukan apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Kami sadar, kami perlu meninggalkan ada banyak hal yang masih salah dalam diri setiap kami. Karena itu tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami juga diajar untuk kami terus boleh memahami, menyadari bahwa kami perlu mengalami, kami perlu dimasukkan segala asupan-asupan rohani yang bergizi yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, beri kami hati yang haus, hati yang lapar untuk terus boleh mencari pribadi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami belajar. Kami mau terus belajar untuk kami terus boleh menaikkan syukur kami. Sekalipun mungkin masa yang kami hadapi tidak mudah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu, kami cakap menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih, hamba terus berdoa, berkati semua pengembalaan yang ada di GB Surapati. Tuhan berkati, mulai Pastor Evan semua dengan keluarga, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pelayanan di Youth Next Gen dengan Tian, Tuhan berkati, semua boleh bertumbuh, semua betul-betul boleh ada dalam apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami, dan kalau sebentar kami akan kembali berkaitan kami masing-masing, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan berkat bagi kami. Karena itu setiap saudara-saudara, mari arahkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk siap terima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan bahkan pengurapan kuasa Roh Kudus mulai sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.